Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Yusuf dengan NIM 2100018321 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari tugas 8 hingga tugas 12. Kita langsung masuk saja ke tugas 8-nya. Tugas 8 yaitu tentang JavaScript atau validasi. Pada tugas 8 ini diminta untuk melengkapi tentang pembuatan form atau HTML sebelumnya dan dilengkapi dengan script dari JavaScript yang dapat digunakan dalam materi input, output, percabangan, perulangan, dan fungsi serta validation. Kemudian dalam ketentuan tugasnya, materi pembelajaran atau JavaScript dasar, lanjut, validasi, dan auto text dapat digunakan kembali. Lalu gunakan kembali latihan program biodata, kemudian diminta untuk menambah fungsi validasi setiap inputan. Pada program di atas terdapat sebuah fungsi validasi dengan bahasa JavaScript yang digunakan untuk mencetak apakah form yang diisikan oleh user sudah lengkap atau belum. Namun jika form yang diisikan belum lengkap atau ada yang kurang saat melakukan inputan, maka akan masuk ke sebuah kondisi dan pada halaman browser akan menampilkan sebuah peringatan bahwa isian tidak boleh ada yang kosong. Dan jika isian sudah lengkap, maka akan masuk ke sebuah kondisi mencetak inputan yang dimasuki oleh user. Di sini berikut tampilan dari Microsoft Edge dan tampilan dari Opera Browser. Ketika user hanya mengisi bagian nama lalu memencet cetak, maka web akan menampilkan peringatan untuk mengisi NIM dan tidak bisa muncul output cetak. Setelah diisi NIM dan seterusnya, maka akan dapat bisa mencetak output program. Kita lanjut ke tugas 9, yaitu tentang sintak PHP dan PHP dasar. Di sini ada program 9.1. Ini merupakan program untuk menghitung gaji setelah dihitung pajaknya. Pada atas dilakukan pendeklarasian besar gaji dan besar pajak. Lalu dilanjutkan dengan tahap atau proses penghitungan jumlah gaji, yaitu dengan gaji kurang dalam kurung gaji kali pajak. Lalu pada program di atas dilakukan pemanggilan gaji dengan gaji dan hasil gaji yang dibawa pulang tahap. Lalu di sini ada tampilan dari Opera Browser dan Chrome. Jalannya program 9.1 yaitu ketika kita membuka program di browser akan menampilkan gaji sebelum dikenakan pajak dan gaji setelah dikenakan pajak. Kemudian lanjut ke 9.2-nya. Pada program 9.2 ini terdapat variabel A dengan nilai 5 dan variabel B yang memiliki nilai 4 yang bertipe integer. Lalu terdapat fungsi echo yang berguna untuk menampilkan listing program 9.2. Selanjutnya terdapat fungsi BR yang digunakan untuk baris baru. Kemudian fungsi echo juga akan menampilkan A sama dengan B, A seru sama dengan B, A lebih besar dari B, A kurang dari B, A sama dengan B, dan A lebih besar B, dan A sama dengan B, A lebih besar daripada B. Nah, lalu di sini juga ada tampilan dari Chrome dan Opera Browser. Jalannya program 9.2 ini ketika kita membuka program di browser akan menampilkan hasil perkondisian, yaitu jika hasilnya benar atau true, maka akan menampilkan angka 1.
Dan jika salah atau false, maka tidak akan menampilkan angka. Selanjutnya kita lanjut ke tugas 10, yaitu percabangan dan perulangan. Yaitu script program 10.1. Pada script program di atas, yaitu program PHP yang digunakan untuk mengubah nilai angka menjadi variabel huruf. Program di atas menggunakan perkondisian percabangan pada bagian di bawahnya. Program digunakan untuk menginputkan nama dan nilai yang akan dikonversikan menjadi nilai huruf. Pada bagian ini yaitu script PHP untuk mendeklarasikan nilai dari inputan. Pada bagian ini menggunakan fungsi percabangan, kondisi else if untuk mengkonversikan nilai angka yang akan dikonversikan ke nilai huruf. Pada percabangan kondisi ini, jika kondisi true di bagian if, statement if tersebut yang akan dieksekusi. Jika sebaliknya, jika kondisi if false, maka blok else yang akan dieksekusi dan akan turun terus hingga menemukan angka yang tepat. Pada bagian ini digunakan untuk menampilkan output yang telah dihasilkan dan nanti akan ditampilkan di bawah inputan. Ini merupakan tampilan dari Opera Browser dan Chrome. Untuk menjalankan program web di atas dengan mengetikkan httpl localhost pweb10 tugas 10.1 php. Setelah program dijalankan akan menampilkan kolom form, nama dan nilai yang Anda miliki. Setelah disubmit atau dikirimkan, web akan menampilkan nama mahasiswa, nilai angka, dan hasil nilai yang telah dikonversikan dengan huruf. Selanjutnya ke script program 10.2. Pada program di samping yaitu program PHP yang digunakan untuk membentuk segitiga piramid menggunakan bintang dan menggunakan perulangan dan kondisi if else. Pada bagian atas program digunakan untuk menginputkan tinggi segitiga. Pada bagian ini menggunakan sintak HTML form. Pada bagian ini menggunakan sintak PHP untuk mendeklarasikan hasil yang disubmitkan user. Pada bagian bawahnya menggunakan sintak PHP untuk melakukan perulangan sehingga dapat mengulang setiap baris hingga membentuk segitiga. Berikut tampilan program dari Opera Browser dan Chrome. Untuk file tugas kedua masih sama dengan yang pertama, yaitu dengan mengetikkan di web browser https localhost pweb10 tugas 10.2 php. Setelah program berjalan, maka akan menampilkan form seperti di atas untuk menginputkan tinggi bintang yang akan dibuat. Setelah inputan disubmit, maka web akan menampilkan segitiga bintang yang tingginya sesuai dengan inputan dari user. Tugas 11, penanganan form. Olah form. Pada program di samping menggabungkan antara HTML dan PHP. Yang pada PHP terdapat percabangan jika insert post input, maka akan menampilkan nama Anda. Lalu olah form 2A dan B. Pada program di samping yaitu pemisahan antara HTML dan PHP, yang mana program PHP dipanggil di HTML pada form action olah form 2B PHP. Maka jika dijalankan yang di awalnya di A, setelah dicek hasilnya, maka akan memanggil program 2B. Lalu ada olah form get 2A dan B. Proses pengolahan form dilakukan di dokumen file yang terpisah. Lalu ada olah form text pass 3A dan 3B. Pada program di samping membutuhkan input user untuk memasukkan nama teman sebanyak 4 nama. Lalu
Setelah disubmit, maka akan menampilkan nama sesuai dengan apa yang telah diinputkan oleh user tadi. Lalu ada login input dan login proses. Pada program di samping, program diminta inputan user untuk memasukkan username dan password. Program saya sudah mendeklarasikan bahwa username saya adalah Alfian Yusuf 24 dan password saya adalah 2100181321. Jika user memasukkan selain username dan password di atas, maka program akan mencetak login gagal. Jika benar, login berhasil. Di sini ada inputan radio dan proses radio. Pada program di samping adalah program inputan radio yang mana user hanya bisa memilih satu. Jika user memilih teknik informatika, maka setelah dipilih akan menampilkan tulisan tip menjadi warna merah karena sudah dideklarasi di program yaitu font color sama dengan red. Nah, selanjutnya ada input checkbox dan proses checkbox. Pada program di samping, user dapat memasukkan banyak inputan, sedangkan pada program radio tadi, user hanya dapat memilih satu. Lalu jika user sudah memilih pilihan, maka program akan menampilkan output sesuai dengan apa yang dipilih user. Lalu ada pada bagian input combo box dan proses combo box, yaitu pada program di samping, yaitu program combo box yang mana user dapat memilih film favorit yang diinginkan. Jika user memilih Upin Ipin, maka program akan menampilkan pilihan user adalah Upin Ipin dan akan mencetak kalimat dengan warna biru karena sudah dideklarasikan font color sama dengan blue. Lalu pada bagian input list box dan proses list box, program di samping sama seperti program combo box. Yang membedakan adalah jika combo box langsung menjadi satu pilihannya, sedangkan untuk list box pilihannya seperti list dapat di-scroll di atas maupun ke bawah. Jika dipilih, maka program akan menampilkan output sesuai yang telah dipilih oleh user. Pada input text area dan proses text area. Pada program di samping merupakan text box yang berfungsi untuk menampung kalimat lebih banyak daripada teks biasa, yang mana jika user sudah memasukkan kritik dan saran, maka dapat langsung menekan input saran, lalu program akan menampilkan kritik dan saran sesuai dengan apa yang telah diinput user. Lalu ada form validation 1 pada program di samping, yaitu validasi atau validation, yaitu program akan mencetak apakah sudah ada inputan apa belum. Jika belum, maka program akan menampilkan bahwa kolom harus diisi, lalu jika sudah diisi maka akan menampilkan output yang sama seperti inputan yang diberikan oleh user. Lalu ada form validation JS. Yaitu beda antara program di samping dengan yang di atas adalah kalau yang di atas menggunakan HTML dan PHP, sedangkan program di samping menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, yang mana jika user tidak memasukkan inputan maka akan menampilkan Anda harus mengisi data dengan lengkap. Lalu pada tugas yang terakhir, tugas 12, yaitu tentang array dan fungsi di PHP, yaitu pendeklarasian array. Program ini merupakan program array yang menampilkan indeks ke 0 dan 3 dari masing-masing array buah dan array warna. Kemudian selanjutnya ada array asosiatif. Pada program ini merupakan program array asosiatif atau indeks lain angka. Pada array ini akan menampilkan nilai angka dari indeks nama, yaitu indeks Ulfi akan menampilkan nilai 85, indeks Alfi menampilkan nilai 80. Begitu juga dengan indeks Anda dan indeks Onda.
yang menampilkan nilai 82 dan 80. Kemudian ada for dan for each. Program ini adalah program array dengan menampilkan seluruh isi array dengan for dan for each. Di mana dengan array for terdapat sebuah perulangan yaitu i sama dengan 0, i lebih kecil cout, arr warna, dan i increment, maka akan menampilkan warna pelangi. Lalu dengan forest terdapat kondisi jika arr warna, as warna, maka warna-warni akan ditampilkan. Lalu ada forest dan whitelist. Program ini merupakan program menampilkan seluruh nilai asosiatif dengan forest dan whitelist, di mana dalam forest memiliki sebuah perkondisian jika benar, maka akan menampilkan seluruh nilai array. Jika tidak, maka nilai array tidak akan muncul. Sedangkan dalam whitelist juga terdapat sebuah perkondisian di dalamnya. Jika nama nilai sama dengan arr nilai, maka akan menampilkan sebuah nilai array. Kemudian di sini ada cetak struktur array. Program ini merupakan program PHP mencetak struktur array, di mana dalam program terdapat array warna dengan indeks 0 sama dengan red, 1 sama dengan orange, dan 2 sama dengan pink, 3 sama dengan blue, 4 sama dengan green, dan 5 sama dengan yellow. Maka array tersebut akan dicetak sesuai dengan strukturnya. Dari masing-masing indeks diganti dengan nama. Kemudian di sini ada sort dan resort. Pada program ini merupakan mengurutkan array dengan sort dan resort. Kemudian akan ditampilkan array sebelum diurutkan, setelah itu akan ditampilkan array setelah diurutkan menggunakan sort, atau mengurutkan dari yang terkecil ke besar atau cascading. Selanjutnya menampilkan array setelah diurutkan dengan resort, mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil atau descending. Keduanya dilakukan dengan mengubah dengan indeks atau key. Ya, selanjutnya ada assort dan arsort. Program ini yaitu program mengurutkan array dengan assort dan arsort, di mana dalam mengurutkan dengan assort yaitu pengurutan array berdasarkan value secara cascading atau terkecil ke yang besar, sedangkan dengan arsort yaitu pengurutan array berdasarkan value secara descending atau terbesar ke terkecil. Ya, selanjutnya ada keysort dan krsort. Program ini merupakan program mengurutkan array dengan keysort dan krsort, di mana keysort yaitu pengurutan array berdasarkan indeks atau key secara descending atau terbesar ke terkecil. Sedangkan krsort mengurutkan array berdasarkan indeks atau key secara ascending atau terkecil ke terbesar. Ya, selanjutnya ada posisi pointer pada array. Program kali ini mengatur posisi pointer dalam array, di mana dalam program awal yaitu akan menampilkan transport sesuai dengan nilai indeks masing-masing. Kemudian pada bagian pertama terdapat suren, di mana ini akan mendapatkan elemen array yang ditujuk oleh pointer, lalu terdapat teks di mana pointer menunjuk pada elemen selanjutnya. Selanjutnya terdapat pref di mana pointer akan menunjuk pada elemen sebelumnya. Lalu terdapat n di mana pointer akan menunjuk pada elemen array terakhir. Lalu selanjutnya ada cari elemen array. Program ini mencari elemen array di mana di dalam program terdapat sebuah kondisi jika elemen array yang dicari ada, maka akan menampilkan elemen tersebut ada di dalam array. Namun jika tidak ada, maka akan menampilkan elemen array tidak ada di dalam array. Selanjutnya ada tanpa return value dan parameter. Program ini
merupakan fungsi tanpa return di mana terdapat sebuah nama fungsi cetak ganjil yang tidak memiliki parameter, kemudian di dalamnya terdapat sebuah perulangan untuk mencetak angka 1 sampai 99. Kemudian fungsi dipanggil dengan nama cetak gaji. Kemudian selanjutnya ada tanpa return tapi pakai parameter. Program di samping merupakan program fungsi dengan return value dan parameter, di mana terdapat fungsi cetak gaji dengan parameter awal dan akhir. Kemudian terdapat sebuah perulangan for yang I sama dengan awal, I lebih kecil daripada akhir, I increment. Maka akan menjalankan kondisi if jika I dibagi 2 sama dengan 1, maka akan mencetak nilai I besar. Selanjutnya dalam pemanggilan fungsi terdapat pendeklarasian variabel A kecil sama dengan 10, B kecil sama dengan 50, lalu memanggil fungsi cetak ganjil dengan parameter A dan B dan akan mencetak nilai yang dimulai 11 sampai 49. Selanjutnya ada dengan return value dan parameter. Pada program kali ini merupakan fungsi luas lingkaran dan dengan parameter jari. Lalu akan menjalankan return 3.14 yaitu dikali jari-jari. Selanjutnya dalam memanggil fungsi terdapat variabel R sama dengan 15, kemudian memanggil fungsi luas lingkaran atau R. Kemudian mencetak nilai luas lingkaran. Selanjutnya ada passing by value. Program fungsi passing by value terdapat nama fungsi tambah string atau str, lalu ada str sama dengan str di Yogyakarta. Kemudian akan menjalankan return str, selanjutnya terdapat variabel string sama dengan Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya akan mencetak variabel string, kemudian memanggil fungsi tambah string atau string, maka akan mencetak string. Lalu ada passing by reference. Pada program fungsi passing by reference, di mana ini metode pemberian argumen kepada function parameter saat memanggil function dengan memanfaatkan reference pada function parameter. Kemudian dalam fungsi ini terdapat nama fungsi tambah string atau strr, lalu str sama dengan str di Yogyakarta. Kemudian aku memanggil return str, selanjutnya terdapat variabel string sama dengan Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya akan mencetak variabel string, kemudian memanggil fungsi tambah string atau string, maka akan mencetak string. Selanjutnya ada UDF. Pada program kali ini merupakan program menampilkan UDF dan fungsi yang didukung PHP versi saat ini tampilannya seperti pada gambar output di samping. Kemudian pada awal program fungsi luas lingkaran atau jari, lalu menjalankan return 3.14 kali jari-jari kali jari-jari. Kemudian terdapat array sama dengan get define function. Kemudian akan mencetak ARR. Ya, sekian saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.